Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyatun wa idza istunfirtum fanfiru muttafaqun alaihi. Al-Bukhari 3,900 Muslim 1,864. Dari Aisyah, semoga Allah meridainya, berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah setelah Futuh Mekah. Futuh Mekah itu artinya penaklukan kota Mekah. Walakin jihadun wa niyatun, yang ada adalah jihad dan niat. Wa idza istunfirtum, apabila kalian diminta untuk berangkat jihad, fangfiru, maka berangkatlah kalian untuk berangkat jihad. Berarti di sini kita hendaknya dalam keadaan yaqdatan hadiratan, dalam keadaan yaqdah, tidak tertidur, hadiratan, dalam keadaan terjaga, siap siaga. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan Imam Bukhari nomor hadis 3.900 dan Muslim 1.864. Di sini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan tidak ada hijrah dari Mekah karena Mekah ini akan terus menjadi negara Islam, Darul Islam. Berarti Mekah ternubuahkan akan menjadi negeri Muslim. Kemudian di sana ada ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walakin jihadun wa niyatun, akan tetapi jihad dan niat, annal amra ba'da hadza jihadun, sesungguhnya setelah penaklukan kota Mekah yang ada adalah jihad. Sudah tidak hijrah lagi tapi jihad. Ay yakhruju ahlu Makkah min Makkah ilal jihad. Maksudnya di sini adalah penduduk Mekah keluar dari Mekah untuk berjihad. Walakin jihadun wa niyatun, maknanya penduduk Mekah itu sudah tidak berhijrah. Dia tinggal di Mekah dan kegiatannya kalau keluar dari Mekah adalah untuk jihad, karena negeri Mekah sudah menjadi negeri Muslim. Niat di sini adalah niat yang baik. Jihadun wa niyatun, maknanya adalah jihad adalah niat yang salehah, yang baik, untuk jihad di jalan Allah, yaitu dengan seorang hamba berniat untuk jihad. Antakuna kalimatullahi al-ulya, supaya agama Allah menjadi agama yang tinggi. Jadi memang agama Allah tinggi dengan diperjuangkan. Makanya tadi ada istilah yaqdatan hadiratan, yaitu tidak tidur dan dalam keadaan
jaga. Yaqdhah artinya apa? Tidak tidur. Hadiratan artinya dalam keadaan jaga. Tidur di sini maknanya terlena, karena manusia tetap tidur. Ya. Tetapi orang-orang yang terlena, walaupun dia tidak tidur, dikatakan tidur. Bahkan mungkin tidurnya ini lebih parah daripada tidur. Ya. Bahkan bisa jadi dikatakan meninggal. Karena yang namanya orang hidup itu adalah orang yang beramal soleh. Nah, jadi niat yang solehah supaya agama Allah tinggi. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan wa idza stunfirtum fangfiru, dan apabila kalian diminta untuk berangkat perang maka berangkat peranglah. Maksudnya di sini adalah penjelasannya di sini adalah idza stunfirtum waliyu amrikum. Ini penting. Apabila kalian diajak untuk berangkat perang oleh waliyu amrikum, yaitu pemerintah kalian. Waliul amr, pemerintah. Jadi kita tetap memegangi pemerintah karena di situ merupakan penjagaan darah, harta dan kehormatan kita. Jadi bukan sembarang yang memerintahkan, tidak bisa. Jadi pemerintah ya, karena pemerintah itu yang punya segala sesuatunya, iya, alatnya, personilnya dan seterusnya. Makanya kita tetap doakan kebaikan untuk pemerintah kita. Li jihadin fi sabilillah, untuk berjihad di jalan Allah. Waktu itu ya Rasulullah, di masa Rasulullah. Fangfiru, maka berangkatlah kalian wujuban, dalam keadaan wajib. Ya tentunya di dalam membela kebenaran. Wa hina idzin yakunul jihad fardhu ainun, maka kalau memang pemerintah mengumandangkan wajib militer, sebenarnya bukan wajib militer ya, wajib perang begitu, maka hukumnya menjadi fardhu ain. Tapi pemerintah dengan pertimbangan yang tepat ya, yang matang. Dan memang pemerintah harus pertama benar, yang kedua cinta rakyat, cinta wilayah. Jadi tetap ya berpihak pada tadi ya, kebenaran pada rakyatnya, wilayahnya. Di sini ini yang kita baca adalah penjelasannya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau mengatakan fala yakhtalifu ahadun ila man adzarahullah. Di sini tidak terjadi khilaf, perbedaan bagi orang-orang yang Allah beri udzur. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum firu fi sabilillah athaqaltum ilal ard araditum bil hayati dunya minal akhirah fama mata'ul hayati dunya fil akhirah illa qalil ila tanfiru yu'adzibkum adzaban alima wa yastabdil qauman ghairakum wa la tadurruhu syai'an wallahu ala kulli syai'in qadir. At-Taubah ayat 38 sampai 39. Jadi ucapan Rasulullah tadi ini pada jihad fardhu ain, harus setiap individu. Ini tidak berbeda dengan apa yang ada dalam surat At-Taubah ayat 38 sampai 39. Jadi jihad itu tidak mesti fardhu ain, kadang fardhu kifayah. Seperti tatkala seseorang mau ikut jihad, ternyata orang tuanya nangis-nangis. Ya, kemudian orang itu dipanggil, pemuda itu dipanggil, ya, ditanya, ahayyun walidak, apakah orang tuamu itu masih hidup? Dijawab na'am. Ya, kemudian Rasulullah mengatakan,
wa fihima fajahid, dan kepada dua orang tuamu itu kamu berjihad. Ini pada jihad fardu kifayah. Jadi yang menentukan darurat itu pemerintah, ya, pemerintah. Ya, itulah tanggung jawab pemerintah ya. Sudah. Jadi di sini adalah tentang jihad fardu ain. Allah SWT mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, malakum, apa yang terjadi pada kalian, idza qila lakum firu fi sabilillah, apabila diperintahkan kepada kalian untuk berperang di jalan Allah. Di masa kita ini, di negeri kita ini, jihadnya apa? Mencari ilmu. Tapi tadi saya baca sekilas, katanya Panglima TNI mau membasmi KKB yang ada di Papua ya katanya ya. Berarti jihad itu. Ya, maka kita mohon kepada Allah, mereka sebenarnya jihad loh, baik panglimanya TNI jihad. Maka pertama ikhlas, tawakal gitu. Walaupun misal mereka digaji itu mereka jihad sebenarnya. Tapi akhirnya jihadnya masih jihad kifayah, baru sebagian. Kalau jihad yang fardu ain mungkin waktu AWS Malabi datang ke Indonesia ingin mencaplok Indonesia. AWS Malabi itu pertempuran 10 November kalau nggak salah. Nah, tetapi itu pun juga masih belum semuanya coba, karena wilayah Indonesia sangat luas gitu. Masih sangat luas, masih banyak yang tidak berjihad. Jadi yang berjihad dengan yang tidak berjihad masih banyak yang tidak berjihad. Ya mungkin dalam keadaan yang lebih serem lagi, nah itu nanti fardu ain. Allah SWT mengatakan, athaqaltum fil ard, apa kalian merasa keberatan untuk tetap berada di bumi? Berat ya, memang manusia itu harus melawan keberatan, seperti batas subuh seperti ini gitu kan. Itu memang harus dilawan. Sebelum subuh juga. Kemudian Allah SWT mengatakan, araditum bil hayati dunya minal akhirah, apakah kalian ridha dengan kehidupan dunia? Jadi kehidupan dunia ini memang menggiurkan. Ya, makanya ya menggiurkan sudah ya, enggak kita tambah-tambahin. Minal akhirah dibandingkan akhirat. Kemudian Allah SWT mengatakan, fama mata'ul hayati dunya fil akhirah illa qalil, dan tidaklah kehidupan dunia dibandingkan akhirat itu hanya sedikit, dan memang sedikit ya. Dan para pengamat kehidupan dunia ini pun mengatakan kebahagiaan hidup dunia itu sedikit ya. Sehingga ada orang mengatakan gagahe menungsa nang dunia gue mungkur sedela ya. Mesti ngalami tua, bertua ngalami menurun sampai akhirnya dipanggil oleh Allah. Itu pasti gitu ya. Cuman memang manusia kalau pas lagi nyaman, pas lagi sehat dan seterusnya lupa, yang jadi masalah itu lupa. Lah Allah ingatkan sesungguhnya kesenangan dunia dibandingkan akhirat itu kecil sedikit. Kalau kesenangan akhirat kan banyak, langgeng, dan tidak berakhir dengan kecapean. Berbeda kenikmatan dunia, sebentar meraihnya sulit dan berakhir dengan apa? Capek. Ya, sebentar meraihnya sulit dan berakhir dengan capek. Ya, apa sajalah, pesta misalnya. Setelah selesai pesta capek. Ila tangfiru yu'adzibkum adzaban alima, dan jikalau kalian tidak berangkat perang maka akan disiksa dengan azab yang pedih. Wa yastabdil qauman ghairakum, dan akan diganti satu kaum selain kalian. Wala tadurruhu syai'a, dan kalian semua tidak akan membahayakan Allah sedikit pun. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah terhadap segala sesuatu itu kuasa. Jadi jihad ini hanyalah sebagai ujian. Tetapi kalau Allah ingin mengalahkan mereka sangat mudah ya. Sehingga orang beriman tatkala enggak mau, Allah tunjukkan Allah itu mampu, bukan karena Allah butuh gitu. Tetapi jihadnya kalian ini sebenarnya bermanfaat buat kekokohan kehidupan kalian, kenyamanan dan seterusnya. Dan itu memang betul. Seperti sholat sebenarnya ya, itu juga manfaatnya sebenarnya kembalinya ke kita. Apalagi thalabul ilmi ya. Yang berat-berat lagi itu jihad. Kembalinya manfaatnya kepada manusia itu sendiri. Ini saja, walhamdulillahirabbil alamin.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.